Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen pembimbing, Bapak Fadli Febria, SSIM-Kom, dan Bapak Dani Indra Gunawan, STM-Kom. Bapak Ibu dosen penguji dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Dede Sunarwan, NPM 2155-2011-318 dari Fakultas Industri Kreatif, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Administrasi Desa sebagai Sarana Pelayanan Surat dan Transparansi APDES dengan penerapan algoritma PIPO. Studi kasus Desa Pemurian. Baik, untuk agendanya, pertama itu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, analisis, perancangan, implementasi hasil, dan penutup. Dari latar belakang, di sini pelayanan surat, warga harus datang ke desa, kantor untuk melakukan pelayanan administrasi. Itu memakan waktu dan tidak efisien bagi warga yang tidak sedang berada di daerah desa tersebut. Kemudian transparansi yang rendah itu masyarakat sulit mengakses informasi pengelolaan anggaran desa update secara mudah. Jadi masih belum ada transparansi atau informasi yang ditampilkan di desa, baik itu dari baliho atau papan pengumuman atau itu di media sosial. Terus antrian surat yang tidak terstruktur, proses pelayanan surat dilakukan secara manual tanpa sistem antrian yang adil dan efektif. Solusinya, diperlukan sebuah sistem informasi terpusat untuk digitalisasi layanan surat dan transparansi anggaran. Selanjutnya, di rumusan masalah, yang pertama itu kurangnya transparansi dalam pengelolaan APDES, di mana informasi terkait anggaran desa belum dapat diakses oleh masyarakat secara mudah. Terus yang kedua, keterbatasan akses pelayanan administrasi desa, terutama bagi warga yang berada di luar desa atau memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor desa. Yang ketiga, belum adanya sistem yang mengatur antrean pelayanan surat secara efektif sehingga proses administrasi masih dilakukan secara manual tanpa sistem pemrosesan yang terstruktur. Lanjut, di sini ada tujuan. Yang pertama itu pengembangan sistem informasi berbasis website untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan update di desa Pemurian sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan anggaran desa secara terbuka. Kedua itu merancang layanan administrasi surat berbasis digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan dan memantau permohonan surat keterangan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Ketiga itu menerapkan algoritma first in first out dalam sistem pelayanan surat untuk memastikan pemrosesan permohonan dilakukan secara berurutan dan lebih efisien. Oke, di sini ada ruang lingkupnya. Yang pertama, sistem informasi desa dikembangkan merupakan aplikasi website yang dapat diakses melalui perangkat komputer atau perangkat mobile menggunakan browser dengan koneksi internet. Dua itu, aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel serta menggunakan basis data MySQL untuk menyimpan informasi dan pengelolaan data. Ketiga, sistem informasi desa ini akan menyediakan fitur utama yang mencakup transparansi update, menyediakan fitur terkait anggaran, pendapatan, dan belanja desa yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan mana saja dengan syarat ada internet. Lanjut, poin berikutnya, layanan administrasi surat keterangan memungkinkan warga desa untuk mengajukan permohonan surat administrasi surat keterangan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Poin selanjutnya, informasi publik dan agenda kegiatan memuat informasi terkait berita desa, agenda kegiatan, serta pengumuman yang dapat diakses oleh masyarakat. Empat itu, penelitian ini berfokus pada perencanaan dan pembangunan sistem informasi desa dengan pendekatan web development. Proses pengembangan dilakukan menggunakan Scrum untuk memastikan fleksibilitas dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Yang kelima itu, sistem informasi desa menggunakan algoritma first in first out dalam pengelolaan layanan administrasi surat untuk memastikan bahwa pemrosesan surat diproses secara berurutan sesuai waktu pengajuan. Sini adalah dasar teorinya. Rancang bangun dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan dan membuat kerangka kerja dengan menggabungkan beberapa elemen terpisah
hingga menjadi sebuah sistem yang berfungsi secara utuh. Gunawan dan Ahmadi 2024, metode algoritma FIFO merupakan sebuah algoritma yang dirancang secara berurutan atau bergiliran berdasarkan siapa yang lebih dahulu melakukan pendaftaran. Metode FIFO menerapkan prinsip bahwa individu atau entitas yang lebih dulu mengajukan permohonan atau memasuki sistem antrean akan mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Ismail et al. 2024. Di sini ada teknologi acceptance model TAM menjelaskan bahwa individu memiliki kebebasan dalam memilih untuk menggunakan teknologi. Dalam model ini terdapat beberapa utama yang menggunakan penerimaan pengguna, yaitu perceived usefulness, persepsi kegunaan, dan perceived ease of use, persepsi kemudahan. Perceived usefulness dan perceived ease of use berperan sebagai faktor perantara yang mempengaruhi seseorang dalam menggunakan suatu teknologi. Ardila 2024. Ini metode pengembangan Scrum-nya. Produk backlog mengembangkan menyusun dalam fitur dan fungsionalitas yang akan dibangun. Daftar tugas ini diurutkan berdasarkan prioritas untuk memastikan fitur yang paling penting dikerjakan terlebih dahulu. Ada sprint planning, menentukan tujuan dan memilih item dari produk backlog yang akan dikerjakan dalam satu periode sprint. Umumnya itu 2-4 minggu. Di sini ada sprint tahap utama implementasi di mana mulai merancang antarmuka, mengolah basis data, dan mengimplementasikan logika bisnis aplikasi. Sprint review dan retrospektif di akhir setiap sprint, hasil kerja ditinjau ulang untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi. Juga melakukan evaluasi terhadap proses kerja untuk mengidentifikasi kendala dan mencari cara untuk meningkatkan produktivitas pada sprint berikutnya. Ini metode pengajuan sistemnya menggunakan black box. Ini ada pengujian alpha dilakukan oleh pengembang secara internal. Metode black box testing untuk memvalidasi fungsionalitas sistem. Tujuannya menemukan dan memperbaiki bug teknis. Terus pengujian beta ini melibatkan pengguna akhir. Metodenya kuesioner berbasis TAM. Terus tujuan mengukur tingkat penerimaan dan kegunaan. Sini ada kerangka pikir penelitian, identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi coding, pengujian sistem, dan kesimpulan saran. Gambaran umum sistemnya di sini ada warga mengisi informasi atau pengajuan surat dari kemudian masuk ke website desa. Di website desa itu diproses, kemudian admin desa menyimpan atau muat data, lalu bisa mengelola juga. Terus data itu masuk ke database dan ketika admin sudah melakukan pengelolaan, dia itu akan kembali lagi ke user yang mengajukan permohonan. Di sini ada perancangan use case, ada dua aktor utama, yaitu aktor desa dan admin desa. Sini user bisa lihat informasi, lihat kegiatan jadwal, update, galeri, pelayanan surat, register. Untuk pelayanan surat itu perlukan login dulu, dan sebelum login, jika warga belum punya akun, harus register. Ini untuk admin, ada manajemen RT RW, kampung, terus pengurusan keuangan, pelayanan surat, manajemen inventaris, manajemen berita, manajemen jadwal dan kegiatan, serta manajemen visi dan misi. Di sini perancangan database, entity relation diagram. Di sini tabelnya terdiri dari 19, yaitu admin, warga, kampung, RT, RW, surat, jenis surat, berita, kategori berita, jadwal, inventaris, keuangan, visi misi, kepengurusan, surat form field, surat field value, lampiran surat, penanda tangan, dan notifikasi. Ini perancangan antarmuka yang ditampilkan desain kasar, ada landing page, terus admin warga, terus halaman informasi update, juga halaman layanan surat. Oke, di sini di lingkungan sistemnya gunakan prosesor AMD Ryzen 5, terus memori 16 GB RAM, oke, serta untuk perangkat lunaknya
Di sini menggunakan bahasanya PHP 84, Framework Laravel 12, Database MySQL, servernya Laragon, terus Visual Studio Code, Git. Untuk sistem operasinya menggunakan Windows 10. Klik di sini untuk demo fitur aplikasi. Kita contohkan untuk yang dari warga, sama untuk warga itu. Oke, dari warga kita bisa dari landing page, kemudian klik lihat semua layanan. Di sini jika belum login ada teksnya harus login dulu gitu. Kita coba salah satu yang keterangan usaha. Ya karena kita sudah login, kita langsung diarahkan ke halaman form suratnya. Kita isi keterangan usaha, kita isi saja sebagai contoh saja. Kita klik buat. Oke, suratnya kita sudah terbuat ya. Kemudian untuk di admin, kita beralih ke halaman admin. Kita masuk ke halaman surat. Di sini ada ada apa? Ada halaman surat. Terus di admin juga masuk ke notifikasi. Ada notifikasi buat admin. Kita klik tinjau. Kita klik tinjau, kita langsung diarahkan ke halaman tinjau. Sini ada uh, preview untuk uh, informasi yang user input sebelumnya dan data-data yang user input juga sebelumnya. Kita bisa lihat di sini sesuai yang diinputkan oleh user di dashboard user. Oke, kita coba setujui. Misal saja, terus datanya bisa. Oke, kita juga perlu misalkan ini. Oke, kita klik konfirmasi. Oke, surat berhasil ditinjau. Dan ketika kita kembali ke halaman dashboard yang user, di dashboard user juga kita mendapat notifikasi ya dari admin tadi. Kita kembali ke halaman surat. Nah, di sini disetujui, kita lihat detailnya. Dan kita juga bisa mendownload hasil surat yang telah kita ajukan sebelumnya. Ya, seperti itu. Itu untuk halaman surat. Terus untuk detail updates, kita bisa masuk ke halaman keuangan. Oke, di sini kita bisa menambahkan data-datanya, misalkan
Oke, Anggaran 2025 akan jalan. Subkategori jalan rusak, anggarannya kita set 9. Realisasi anggaran misalkan 1.000, sedang realisasi realisasinya 90%, 80%. Kita juga bisa menambahkan file buktinya. Kita lanjut klik buat. Oke, kita sudah menambahkan ini dan nantinya masuk list di sini juga di halaman usernya. Kita bisa lihat kita scroll ke bawah, terus lihat ini juga ada pembiayaan, terus lihat detail update untuk info detailnya. Sini seperti yang kita inputkan sebelumnya. Dan di sini untuk detail-detailnya per kategori pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Baik itu untuk demo aplikasi, pelayanan surat, dan transparansi APBD desa. Baik, selanjutnya untuk hasil pengujian, di sini pengujian alfanya. Pengujian dilakukan pada 15 modul fungsional dengan total 94 skenario dengan kesimpulan semua fitur utama seperti registrasi, login, pengajuan surat, dan manajemen data oleh admin telah berjalan sesuai dengan rancangan dan bebas dari bug teknis. Oke, kemudian ini di hasil pengujian beta. Pengujian beta dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berbasis TAM kepada 16 responden untuk mengukur penerimaan terhadap sistem. Dengan kesimpulan, skor rata-rata penerimaan pengguna sebesar 85,41%. Sistem informasi desa ini terbukti dapat diterima dengan sangat baik oleh pengguna akhir. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem dinilai sangat bermanfaat dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta sangat mudah untuk digunakan. Baik, di sini kesimpulan dan sarannya. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Telah berhasil dibangun sebuah sistem informasi desa berbasis website yang mampu menjadi solusi utama, solusi atas permasalahan yang ada, yaitu dengan menyediakan fitur layanan pengajuan surat secara online dan fitur transparansi anggaran, pendapatan, dan belanja desa yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian kepada pengguna, sistem yang dikembangkan terbukti bermanfaat dan mudah digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dapat diterima dengan baik oleh pengguna akhir dan berpotensi untuk meningkatkan efisiensi layanan serta keterbukaan informasi di lingkungan desa. Untuk sarannya, ada pun saran-saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem di masa mendatang agar lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, sebaiknya ada pengembangan selanjutnya tambahkan manajemen peran dan hak akses role-based access control yang lebih detail. Ini memungkinkan pembuatan peran baru seperti ketua RT yang dapat melihat data warganya atau kepala desa yang memiliki kewenangan untuk persetujuan tertentu sehingga pembagian tugas di dalam sistem menjadi lebih terstruktur dan amat. Disarankan agar sistem ini dikembangkan lebih lanjut ke dalam platform aplikasi mobile, Android atau iOS. Pengembangan ini akan sangat mempermudah warga dalam mengakses layanan dan memungkinkan pengiriman notifikasi penting seperti status persetujuan surat secara real time langsung dan ke perangkat genggam mereka. Terus yang ketiga itu untuk meningkatkan keabsahan dokumen yang diterbitkan secara digital, sistem dapat diintegrasikan dengan fitur tanda tangan digital yang
sertifikasi untuk pejabat desa. Implementasi ini tidak hanya untuk memperkuat aspek keamanan, tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik secara bertahap. Yang keempat, fungsionalitas sistem dapat diperluas dengan menambahkan modul yang meningkatkan interaksi dan pemberdayaan masyarakat. Contohnya adalah fitur forum diskusi online untuk menampung aspirasi warga, serta fitur literasi digital untuk membantu mempromosikan produk-produk unggulan desa atau UMKM lokal. Kelima itu bagi pihak desanya disarankan untuk membentuk tim atau menunjuk penanggung jawab khusus yang bertugas untuk memastikan konten sistem selalu diperbaiki secara berkala, terutama pada bagian berita, jadwal kegiatan, dan transparansi anggaran agar informasi yang disajikan tetap akurat dan relevan. Baik, demikian pemaparan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.